Kasus pelecehan dan perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan kasar yang dilakukan oleh Rasman di ruang pengadilan di bulan Februari 2025 dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Bareskrim, dan setelah dilakukan penyelidikan hampir 3 bulan, setelah diperiksa semua saksi termasuk semua hakim, akhirnya Bareskrim di bulan Mei telah meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Bahkan SPDP surat laporan telah dimulai perkara oleh Mabes Polri telah dikirim ke kejaksaan. Artinya bakal ada tersangka dalam waktu dekat. Dan Anda sudah pasti menduga siapa tersangka tersebut, karena yang dilaporkan itu kan pelaku utamanya kan adalah Rasman. Jadi dalam waktu dekat kemungkinan besar akan ada tersangka, karena memang itu pun sudah terlambat. Kalau itu di Singapura atau di Amerika terjadi, dalam hitungan jam sudah masuk penjara tuh. Menghina hakim di depan di ruang pengadilan itu namanya contempt of court. Kalau di Amerika atau di Inggris itu tidak perlu ke polisi, langsung hakim bakal memerintahkan masuk langsung penjara. Kalau kita masih memakai kitab undang-undang hukum pidana yang lama. Oke, abang sendiri rencana kapan akan? Saya akan datang ke Bareskrim hari Senin sekitar kurang lebih jam 10 pagi untuk di BAP. Saya kira semua saksi juga dipanggil ulang karena ini sudah penyidikan. Jadi inilah bukti bahwa Rasman itu sudah salah memilih lawan. Terlalu berat saya melawan dia. Kalau saya pakai otak selalu. Kalau dia pakai emosi-emosi kayak inang-inang di pasar Impres di Senen, ya, lu bayangin hancurnya karir dia sebagai terdakwa. Terus surat basnya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi, dan itu adalah atas perintah Mahkamah Agung, ya. Di bas artinya dia tidak boleh praktek. Apa itu hancur karirnya sudah. Mana ada lagi klien yang mau pakai dia. Dan yang ketiga, kalau ini sampai tersangka, udahlah. Makanya saya berulang-ulang bilang, udahlah Rasman, pulang kampung aja kau. Lebih bagus pulang ke Padang Sidempuan, mengembala beternak bebek di sana. Di Jakarta bukan tempatmu. Kalau kita ini pakai otak, kalau lu pakai cengengesan, dia itu gayanya aja suaranya gede. Dia bukan preman, gayanya aja suaranya gede. Tapi dia bukan preman, dan dia itu boleh dikatakan nggak jauh beda dengan mak-mak di gayanya itu, gaya bicaranya seperti mak-mak di pasar Impres gitu, ya. Dia bukan siapa-siapa, he is nobody. Ya. Ketika mendapatkan surat itu reaksi abang seperti apa? Kenapa? Ketika mendapat surat undangan dari Bareskrim Itu jadi sih saya udah tahu bakal terjadi, karena memang kasusnya kan hitam putih jelas kok. Masa dibilang koruptor. Aduh, ke orang biasa aja diucapkan begitu udah penghinaan, apalagi ke ketua majelis hakim di dalam ruangan sidang pengadilan. Coba, itu kasar banget itu. Itulah menghina marwah pengadilan, menghina wibawa hakim. Itu merugikan rakyat seluruh Indonesia. Karena kalau pengadilan terhina, ya kita ini bagaimana penegakan hukum gitu loh, ya. Tapi bang melihat. Cuma saya nggak tahu apakah tersangka lain bakal kena gitu, karena kan laporan ketua pengadilan negeri itu kan Rasman dan kawan-kawan, ya. Jadi ingat, pelapor itu bukan aku, pelapor itu yang mengadukan itu adalah ketua pengadilan negeri Jakarta Utara atas perintah ketua pengadilan tinggi Jakarta. Jadi memang berat lawannya dia. Secara politik berat lawannya dia. Secara hukum lawannya dia itu lembaga. Jadi dia sudah berakhir lah karir dia lah. Makanya saya selalu bilang, pulanglah kau ke kampung. Ya, ngapain lagi kompresi pers dulu? Dia kalau kompresi pers orang ketawa, nggak ada yang percaya gitu loh. Kasus Fadil lah, terutama Fadil. Dari awal saya sudah bilang, Fadil itu kan
waktu itu diduga sudah mempunyai kelemahan satu dengan anak di bawah umur. Saya sudah bilang dari awal, kalau you punya kelemahan hukum, jangan kau terlalu banyak viral, jangan kau terlalu banyak konferensi pers. Malah dia nari-nari, ya, di sampingnya pengacaranya si botak itu, ya, itulah salah advice total. Harusnya silent, ya, tutup kelemahannya atau berusaha berdamai. Ini malah nari-nari, akhirnya sekarang di penjara baru minta maaf, ya. Itu makanya itu pengacaranya kan si Fadil kan mengatakan dia berbohong. Berbohong kapan? Apakah berbohong pada waktu pengacaranya masih dia? Makanya perlu diperiksa itu, ya. Harusnya polisi bergerak ke arah obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Harusnya diperiksa itu, ya. Dia ngaku berbohong apa gitu loh? Harus diperiksa. Dan pengacara yang terlalu banyak dipecat oleh kliennya gara-gara masalah adalah si botak itu. Banyak benar kasus yang gitu, termasuk si Dr. Richard Lee, ya. Udahlah, ya. Mau gimana sih anak kemarin gitu mau lawan Hotman Paris kalau bukan pakai otak selalu. Dan saya udah dokter hukum, dia baru merantau ke Jakarta, ya. Oke. Dan saya pengacara internasional puluhan tahun, ya. Oke. Bang, untuk case yang laporan di Barreskrim ini, posisi Rasman berarti memang sudah terpojok segala macam. Terus bisa nggak sih RJ sendiri kalau dalam mana ada RJ, ini kan lembaga pengadilan, ini kan wibawa pengadilan. Mana mau pengadilan RJ sama orang seperti Rasman? Tidak akan mungkin ya, Bang? Nggak mungkin lah. Itu kan perintah pengadilan tinggi juga atas restu dari Mahkamah Agung. Udah parah dia, udah parah udah. Walaupun sudah meminta maaf ke MK. Mau minta maaf, dia udah pernah kan dia ngomong minta maaf, nggak bisa lah, itu udah terlalu parah. Makanya udah parah karir dia, udahlah. Jadi nggak usah lagi kompresi pers itu kan. Mana ada klien yang mau pakai dia lagi? Pasti kan seluruh hakim kan pasti marah sama ini orang. Terus mana ada? Dan kalau sekarang ini kalau dia memaksakan dia mewakili, nggak bisa, batal semua pembelaan dia kan, nggak boleh praktek kan. Dia nggak boleh praktek sebagai pengacara di pengadilan. Jadi sudah itu jauh lebih berat dari hukuman penjara, ya kan? Itu jauh lebih berat. Jadi saya itu sudah menang 1000 langkah. Kalau orang bilang kenapa dia belum di penjara, itulah orang-orang tidak punya otak. Ini lebih ke sanksi yang dia terima. Ini lebih berat. Udah itu 2 kali seminggu botaknya itu harus duduk di meja pesakitan. Tapi surat basnya dia, surat berita acara sumpah dibekukan, itulah hukuman paling berat. Langsung stop karir dia. Lawan Hotman Paris, halo, kotak. Salah lawan ya, Bang? Hah? Salah lawan ya? Ya, dia pakai emosi kayak inang-inang. Kalau kita kan sudah brain, analisa, amati, action. Iya kan? Bang, Nanti kemungkinan jadi tersangka itu Gimana? ada berapa orang untuk yang dikasih? Kalau di Mabes saya nggak tahu berapa orang, tapi tapi kemungkinan besar dia karena pelaku utama dia. kalau yang naik meja, Hah? yang naik atas meja, Ya saya nggak tahu. Saya kan nanti akan cek. Saya belum tahu. Nanti kita lihat lah. Tapi yang utama dia. Ya, kalau dia mah sudah besar banget kemungkinannya. Karena dia kan pelaku utama dia. nah, kalaupun dia memang akan jadi tersangka, hukumannya berapa sih, Bang? Hukumannya sih nggak berat itu, ya. Tapi karena itu perbuatan tidak menyenangkan, boleh ditahan. Itu pasal pengecualian. Boleh. Walaupun hukumannya di bawah 5 tahun. Ya, tapi kan bukan soal hukumannya. Kalau dia dili lagi, tersangka lagi, terdakwa lagi, ya udahlah. Kasihan tuh para bininya gitu. Kasihan tuh para bininya. Klien sudah nggak ada, mau gimana coba? Hah? Coba siapa yang mau pakai dia sekarang? Makanya Rasman jangan lawan gua. Gua mau pinjamin berlian gua ini satu, atau mau apa? Mau sepatu gua yang 200 juta ini. Rasman, lu pilih lawan yang benar. Jangan ngancam-ngancam melulu, ngancam-ngancam lah, emosi-emosi, ya. Itu udah nggak laku di Jakarta ini. Itu gaya inang-inang di Impres Senen. Pulanglah kau ke Padang Sidempuan di sana, mengembala bebek lah kau.
Itu saran gua loh, itu cuma saran, terserah kau pilihannya. Di Jakarta udah susah karirmu, ya. Berarti sudah cukup puas ya Bang? Apa? Sampai di titik ini Bang Hotman sudah puas apa yang didapatkan Rasman atas perbuatannya? Super puas. Walaupun dia belum di penjara, dia sudah dapat hukuman terberat. Terberatnya itu ada 2, ya. 1, tidak boleh sidang. 2, klien mana yang mau pakai dia. Udah itu aja. Kalaupun ada yang masih pakai, itu berarti ada keanehan. Klien mana, ya? Orang mau disaingin pengacara yang honornya ini ratusan miliar. Aduh. Bisnis pulung. Ya. Ini biar si Rasman itu tahu nih. Biar dia tahu, rasakan dulu Pak. Harumnya parfum Hotman dulu. Yang mana nih? Beginilah caranya seorang playboy sejati, ya. Nah, coba. Kunci ya Bang, kuncinya bagaimana nih, Bang? Aduh, halo Rasman, lihat nih, inilah gaya nih. Dia bilang dia pemikat wanita. Kalau pemikat wanita ini gini, ya. Jadi pemikat wanita. Wanita melihat berlian, Lamborghini, jas mahal, lihat nih, ya. Itu namanya baru laki-laki pemikat. Jangan cuma bilang koruptor kau. Mana ada wanita mau gituan. Aduh, dia nih dia nih. Kalau you mau Rasman, gua kirimin parfum Hotman Paris nih. kirimin aja Bang. Hah? Kirimin aja. Apa? Kirimin aja, siapa tahu dia mau nerima. Ya, nanti gua kirim sama dia deh. Iya, kirim Ya, Bang. ya, gua kirim di parfum gua. Ada berapa? Dia nih, inilah playboy sejati. Karena ini kan mau kelabing gua malam ini kan. Jadi gua itu kan aslinya bisa 20 orang. Termasuk cewek-cewek Rusia, cewek bule. Jadi mereka itu selalu disemprot parfum nih. Ya. Inilah produksi gua yang sudah ngalahin. Tadi pagi saya live laku 400 botol. Tiap hari 400 botol. Begitu dong Rasman secara kaya. Berarti ada rencana kirim ya ke rumahnya. Kalau kau kasih alamat gua kirim, karena melihat dia terus emosian begitu, itu pasti perlu diparfumin itu. Rasman mau kirim kau parfum ya, biar badan kau harum seperti abangmu ini. Lihat nih, coba nih, keren nih abangmu ini ya. Rasman dia ada gaya masa parfum. Aduh, coba cewek mana? Coba udah harum begini, aroma berlian gua coba. Nah, ya, terus ini. Rasman ini, ini sampai lubang hidung gua pun gua parfumin. Nah, ini parfum ciptaan Hotman Paris, oke? Okay? Itu dong jadi laki-laki, ya. Lu mau lihat sepatu gua Rasman? Lu pernah nggak lihat? Rasman pernah nggak lihat sepatu 200 juta? Pernah nggak Rasman? Tuh lihat tuh. Neng, lu mau tanggung? Ya, lu mau tanggung? Coba. Ini semua 43 miliar. Ini. Belinya di mana Bang? Lu mau bersaing sama Hotman 20 tahun di luar negeri dengan berbagai pengacara bule. Lu di mana kau? Di Padang Sidempuan kau. Ya. Tahu diri kau. Tapi Bang, oke, di case lain kan kemarin kalau nggak salah Bang Rasman mengklaim bahwa dia punya saksi meringankan yang tadi. Nggak ada saksi meringankan apapun karena tidak ada saksi fakta. Nggak ada. Itu kalau ahli kan itu hanya terserah hakim. Nggak ada. Nggak ada. Emang sekarang gini. Emang ada yang melihat aku lecehkan Kim? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada yang melihat katanya gua ciumin di mobil? Ada, nggak ada. Artinya tidak ada bukti. Ya, benar pertanyaan jaksa itu. Kamu tidak ada bukti, tapi kau posting di Instagram. Itu loh. Makanya dia otaknya di mana? Ya kan nggak ada. Ahli-ahli mana bisa berbukti? Saksi fakta nggak ada. Oke? Tapi Bang Rasman sendiri masih kekeh bahwa dirinya benar. Hah? Iya. Ya, kan belum divonis, tunggu aja divonis dulu. Ya, tunggu aja divonis. Ya. Tapi berarti dalam kasus ini Iklima posisinya seperti apa Bang? Apakah Ya, gini loh, akan bebas atau? Iklima dalam berita acara itu resmi loh, dalam berita acara pemeriksaan di polisi dan juga dalam berbagai berita infotainment mengatakan aku nggak pernah
nyuruh Rasman menghina Hotman pakai Instagram. Aku nggak pernah Hotman punya kelainan seks. Emang gue punya kelainan seks? Orang semua cewek senang sama gue kok kelainan seks sih? Ya, dia bilang kan hubungan intim sama semua aspek. Mana ada begitu, ya? Kalaupun ada, so what? Kan mau sama mau. Kalaupun ada, kalau ya makanya lu yang ganteng dikit jangan yang ganteng dikit lah, ya. Yang kaya dikit aja. Kau kalau untuk mengambil kalau untuk membayar kekayaan juga nggak mungkin lah Rasman. Kau udah jauh di belakang gua. Semuanya kau udah kalah. Ya? Pulang kampung lah kau. Walaupun dia menghadirkan banyak saksi ya bang ya, tapi posisi Ratman Gak ada saksi fakta. Itu semua itu yang itu ahli itu kan hanya apa kata dia. Saksi fakta nggak ada. Itu semua keterangan dia. Kalau cuma ocehan-ocehan gue mah nggak marah. Ini karena sampai 8 kali dia posting. Karena dia terlalu waktu itu murni gara-gara dia marah, gara-gara Richard pecat dia. Terus Richard dia ada postingan sama gua tentang skincare. Padahal kami itu mau berbisnis skincare. Dikira aku meribut klien dia. Padahal klien gua kan raksasa semua, ya kan? Semua klien gua itu raksasa. Hampir semua naga klien gua, bahkan Prabowo Subianto 25 tahun klien gua. Oke? Oke. Bang, Jadi Rasman sekali lagi, kapan aku kirim kau parfum? Ya biar aroma tubuhmu lebih sedap, agar bisa dibagi harumnya aroma tubuh Hotman Paris. Aduh. mau kirim berapa banyak bang? Hah? Saya punya 7 varian. Saya akan kirim 7 varian nanti biar dia bisa milih. Kan lihat dari tubuh gempalnya sama lehernya nggak kelihatan itu perlu parfum itu. Ya, dengan emosinya itu pasti dia keringatan, ya, agar dia lebih tenang, agar dia bisa lebih jadi pemikat, ya, dia di Rasman nih. Aduh. Tapi ya tetap aja harus ada berlian kayak gini. Belum lagi Lamborghini gua, belum lagi yang mana lagi. Oke, bang, mungkin terakhir bang, untuk kasus